Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Semoga teman-teman sehat selalu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menerbitkan tulisan artikel di Kumparan atau kumparan.com ya. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu bahwa Kumparan ini merupakan media massa daring yang lingkupnya itu nasional dan mungkin sudah banyak diakses oleh teman-teman. Nah, Kumparan ini menyediakan salah satu rubrik atau ruang yang disediakan bagi para pembacanya untuk bisa menerbitkan tulisan artikel populer. Nah, saya akan menjelaskan tentang itu, bagaimana caranya untuk menerbitkan tulisan artikel di Kumparan. Tentunya dari awal sampai dengan akhir akan saya terangkan semuanya. Nah, mohon untuk diperhatikan dengan baik ya teman-teman mahasiswa. Nah, sebelumnya mari kita langsung saja masuk ke Google. Ya, ini langkah pertama yang harus kita kerjakan. Masuk ke Google, kemudian kita ketik saja kumparan.com, lalu kita enter. Jadi intinya langkah pertama kita harus akses laman kumparan.com-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kemudian kita diminta untuk mendaftar atau membuat akun di Kumparan ini. Jadi kalau teman-teman belum membuat akun, nantinya akan muncul menu ya membuat akun di sebelah kanannya. Tetapi karena kalau saya ini sudah membuat akun, nanti gampang kok. Kalau untuk pembuatan akun lebih mudah itu teman-teman menggunakan ini akun Google ya. Jadi sekali langkah nanti akan langsung berhasil. Nah, setelah teman-teman berhasil membuat akun, silakan untuk diteruskan mengklik menu buat tulisan yang ada di sebelah pojok kanan atas ya. Ini. Silakan langsung buat tulisan, diklik. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau teman-teman mengklik buat tulisan tetapi teman-teman belum memiliki akun, nanti teman-teman langsung saja gunakan akun Google. Ya, ini yang paling mudah. Akun Google seperti ini. Nah, silakan pilih akun Google yang akan digunakan. Baik, kita tunggu. Nah, kalau sudah berhasil dan teman-teman mungkin sudah pernah membuat akunnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, nah kalau tadi kan karena kita sudah membuat akun lalu kita klik menu buat tulisan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini muncul tampilan kita langsung menuju ke langkah awal ketika kita akan menerbitkan tulisan di Kumparan. Nah, di sini ada keterangan tulis judul ya. Jadi kita langsung saja tulis judul di sini dan kita siapkan naskah ya, naskah artikel kita yang akan kita submit, yang akan kita terbitkan di Kumparan. Ya, naskahnya di Word-nya silakan untuk dibuka biar lebih mudah. Lalu kita nanti tinggal salin tempel ya. Kita tinggal salin, kemudian setelah kita salin nanti kita akan tempelkan di keterangan tulis judul di sini ya. Kita paste. Nah, selanjutnya ini judul sudah selesai, lalu kita diminta untuk menuliskan bagian isi artikel kita. Nah, untuk bagian isinya langsung saja kita copy semuanya. Ya, kita salin semuanya bagian artikel kita, lalu kita salin dan kita tempelkan di menu mulai menulis cerita. Ya, di bagian ini. Lalu jangan lupa di bagian akhir artikel kita tambahkan, kita enter satu kali, tambahkan nama kita. Nama kita, misalnya namanya Ahmad Sultoni. Ya.
mahasiswa mahasiswa doktoral ya. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan kan bahasa Indonesia UNS. Nah, misalnya seperti ini. Ya, ini kita tambahkan keterangan seperti ini biar nanti diketahui penulisnya itu identitasnya apa gitu ya, profilnya. Jadi misalnya mahasiswa atau mungkin dosen atau mungkin penulis dan seterusnya. Ya, setelah itu kita kembali ke bagian atas. Di bagian awal di sini kita di bagian paragraf ya, paragraf yang pertama di awal paragraf ya, di sebelum kalimat yang pertama kita enter, kemudian kita klik ya. Kita klik menu image yang ada di bagian atasnya ini, image. Ini fungsinya untuk menambahkan ilustrasi ya, atau gambar atau foto yang berkaitan dengan tulisan yang kita buat. Nah, ini fungsinya itu sebagai ilustrasi, sebagai pendukung ya, pendukung. Nah, silakan teman-teman boleh gunakan foto sendiri, itu lebih bagus. Jadi hasil jepretan sendiri. Atau kita bisa juga misalnya ya, kita bisa juga mencarinya di beberapa laman di internet ya, yang menyediakan foto gratis. Nah, ini misalnya kalau kita cari di Google foto gratis gitu ya, ini yang tidak mengandung copyright. Nah, kita misalnya pilih punyanya Pixabay ya. Ini bisa kita akses di sini, nanti kita akan bisa mencari beberapa foto ya yang akan kita gunakan sebagai pendukung untuk artikel kita yang akan diterbitkan di Kumparan. Nah, ini gratis, syaratnya nanti dikopikan ya. Jadi kita kopikan laman atau perkenalannya ya, atau linknya ini dari Pixabay ini, nanti kita cantumkan di bagian keterangan. Nah, cari di sini. Kalau misalnya topiknya tentang industri, dicarikan tentang industri. Kalau tentang pendidikan, dicari tentang pendidikan dan lain sebagainya ya. Lalu kalau sudah dapat, langsung saja ya kita tambahkan di sini. Kalau kita sudah mengunduhnya, kita langsung saja untuk mencarinya ya teman-teman. Ya. Nah, misalnya ini, saya menemukan ini sebagai ilustrasi dari tulisan yang akan saya buat. Lalu setelah kita unggah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan deskripsinya ya. Deskripsinya misalnya ilustrasi literasi perpustakaan ya. Silakan dibuat deskripsi yang sesuai saja dengan gambarnya dan juga terkait dengan topik yang kita buat. Lalu dalam kurung sumber .2 kita tempelkan ya, tempelkan peranala atau link dari tempat kita mengambil fotonya ya, sumbernya. Oke, ini biasanya kan ada hak ciptanya ya, jadi kita tampilkan dari mana sumbernya. Nah, untuk foto ilustrasi ini atau gambar ilustrasi minimalnya 1 ya, minimalnya 1. Tetapi kalau teman-teman mau menambahkan ilustrasi lagi, nanti silakan bisa ditambahkan misalnya di bagian tengah tulisan. Ya, di sini misalnya nanti tambahkan lagi. Paling banyak ya 3 lah, 3. Misalnya nanti di bagian menjelang akhir tulisan ditambahkan 1 lagi. Ya. Tapi minimalnya 1 untuk dibuatkan sesuai dengan kebutuhan lah. Tapi kalau terlalu banyak juga tidak efektif. Nah, langkah berikutnya kita fokus ke bagian kanan ya. Di ke bagian kanan ini ada menu yang pertama deskripsi. Kita diminta untuk mendeskripsikan tentang artikel kita itu menceritakan tentang apa atau berbicara tentang apa. Ya, kita terangkan. Tulisan ini berisi tentang pentingnya literasi bagi bangsa Indonesia misalnya ya.
1 kalimat, 2 kalimat cukup sepertinya. Ini maksimalnya 200 kata. Lalu summary sosial. Di menu ini kita menjelaskan tentang manfaat apa sih yang akan masyarakat dapatkan setelah membaca tulisan kita. Nah, kita beritahu, pembaca akan mendapatkan wawasan tentang pentingnya membaca, pentingnya kemampuan ya, kemampuan membaca dan menulis dalam kehidupan. Misalnya, ya, dibuat yang sesuai ya dengan tulisan kita. Lalu untuk channel, ya kita diminta untuk memilihnya, silakan disesuaikan saja dengan bidang yang kita tulis ya. Misalnya berkaitan dengan keilmuan ya, kita pilih teknologi dan sains. Atau berkaitan dengan berita atau mungkin tentang makanan dan kuliner, ya, makanan dan perjalanan misalnya, kita pilih itu ya. Misalnya saya pilih teknologi dan sains. Lalu untuk topik ini tidak wajib ya. Kalau yang ada bagian bintang ini harus teman-teman isi. Tapi kalau yang untuk topik boleh tidak diisi. Lalu kata kunci, kita diminta untuk membuat kata kunci. Kata kuncinya misalnya kita buat 4 kata ya. Literasi, digital, kemudian mahasiswa, dan atau tidak pakai dan nggak apa-apa. Literasi, digital, mahasiswa, tradisi gitu ya. Misalnya 4 kata. 5 kata juga boleh. 6 kata juga boleh ya. Maksimalnya 6 kata deh, jangan banyak-banyak. Lalu lokasinya. Lokasinya misalnya Purwokerto gitu ya. Pilih saja Purwokerto. Oke. Lalu di bagian bawahnya ada usia pembaca, ini tidak perlu ya. Tidak perlu teman-teman centang. Jadi kalau sudah langsung saja, kalau teman-teman sudah mengisikan semuanya, lalu kita langsung submit saja. Oke. Kita submit saja. Nah, ini ada nilainya ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan nilai atau skornya. Nah, ini nilainya 80, ini maksimalnya 100, paling sedikit 0 ya. Tapi teman-teman jangan shock misalnya nilainya itu sedikit ya. Nilainya itu sedikit, nanti tidak apa-apa, langsung disubmit saja. Kemudian kita langsung di bagian bawahnya itu ada menu ya, menu ya lanjut. Langsung teman-teman klik saja ya lanjut. Lalu ini ada pernyataan, kita centang saja, kita kirim tulisan. Ya, kita kirim tulisan. Setelah itu nanti akan muncul menu seperti ini. Ya, menu seperti ini. Ini ada keterangan seperti ini ya. Ini bagian yang pertama, draft, artinya ini tulisan yang belum selesai. Kemudian di moderasi, ini tulisan yang baru kita submit, masih dalam proses diterima atau ditolak. Nanti kalau ditolak ini ada, kita lihat di sini ya. Ini misalnya tulisan saya yang ditolak, di sini ada beberapa tulisan yang ditolak. Nanti kalau teman-teman misalnya ditolak, kita klik saja ya. Klik saja ditolak dan sambil belajar ya. Jadi nanti akan diberitahu itu kenapa tulisan kita ditolak, apa judulnya kurang menarik, kalimat dan lain sebagainya ya. Nanti ada keterangan seperti itu. Oke. Kita balik dulu, tadi ada menunya kelihatannya ya. Oke, kita pahami dulu kenapa ditolak. Ini ada keterangannya ya. Misalnya alasan ditolak, isi tulisan mirip telah ditayang di kumparan atau di tempat lain. Kemudian alasan ditolak lagi, foto melanggar hak cipta, mohon memotret sendiri atau gunakan foto. Nah, ini ada masukannya. Lalu, nah misalnya ini yang paling banyak ini ya. Kenapa ditolak? Alasannya adalah tulisan dengan gaya bercerita. Nah, ini mungkin gaya tulisannya itu terlalu kaku ya. Perlu kita buat agar lebih menarik lagi bahasanya. Gunakan ilustrasi atau gambar tanpa watermark. Kemudian paragraf terlalu panjang, silakan memecah-mecahkannya. Nah, ini teman-teman belajarnya di sini ya, kita sambil belajar. Masukan-masukan yang sudah diberikan oleh kumparan silakan untuk diperhatikan dengan baik. Kalau misalnya nanti teman-teman akan memperbaiki, tinggal diklik saja, tinggal diklik, nanti diperbaiki sesuai dengan masukan ya, entah itu fotonya, entah itu judulnya, entah itu paragrafnya atau kalimatnya,
Ya, diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki langsung di-submit ulang saja. Langkahnya sama dengan yang di awal tadi, ya. Langkahnya sama. Oke, langkahnya sama. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau tulisan kita ditolak, tetapi kalau yang membahagiakan itu tulisan kita diterima ya, nanti akan di menu tayang ya, menu tayang. Nah, misalnya ini tulisan saya ada 10 ya yang sudah tayang. Kalau sudah tayang nantinya akan bisa kita akses ya, bisa dibaca juga oleh pembaca nantinya, bisa diakses ya secara umum. Nah, oke. Nanti akan seperti ini kalau sudah tayang ya. Oke, seperti itu. Nah, saya kira itu teman-teman apa yang bisa saya jelaskan bagaimana cara kita untuk menerbitkan tulisan di Kumparan. Ya, cukup mudah tentunya. Silakan teman-teman coba sebagai bagian untuk mengekspresikan gagasan ide kita kepada orang lain, mencerahkan pembaca, kemudian kita juga berbagi ilmu tentunya. Ya, sekian, selamat mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.